Jumpa lagi di Della's Accounting Channel, Inspiring in Accounting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang account receivable atau piutang terkait dengan ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini kita mengenal akun baru dengan nama AFDA atau Allowance for Doubtful Debt Account. Dapat diartikan bahwa AFDA adalah sebagai kerugian perusahaan akibat piutang yang tidak dilunasi oleh pelanggan, baik yang sudah dapat diduga sebelumnya sebagai cadangan ataupun tidak dicadangkan sebelumnya. Nah, adjustment untuk account receivable metodenya ada metode langsung, yaitu dengan mencatat debit bad debt expense dan mencatat di kredit akun account receivable. Di sini piutang terjadi akibat penjualan kredit dan dijurnal dengan piutang di sisi debit pada saat terjadinya penjualan kredit. Nah, karena piutang yang tidak dapat dibayar oleh pelanggan, maka perusahaan mengalami kerugian dan menyebabkan piutangnya berkurang. Dengan berkurangnya piutang, maka akan mengakibatkan posisi yang semula di trial balance di debit akan berpindah ke sisi kredit. Ini sisi kreditnya sudah berpindah dari debit menjadi kredit. Nah, kerugian ini menyebabkan beban perusahaan bertambah sehingga kita buka akun bad debt expense berada di debit. Jadi, jurnalnya untuk metode langsung adalah bad debt expense di debit dan account receivable di kredit. Fokus ke akun account receivable yang berada di debit. Di sini ada 3 juta dan sales. Di sini ada akun sales di kredit 10 juta. Nah, di sini piutang yang tidak tertagih adalah 2% dari saldo piutang. Yang tadi piutangnya adalah di debit sebesar 3 juta. Nih, di TB ada 3 juta, maka kita debit bad debt expense dan kita kredit akun account receivable sebesar 60.000 dari 2% dikalikan 3 juta yang saldo piutang yang terdapat di TB menjadi 60.000. Berikutnya, jika piutang yang tidak tertagih sebesar 2% itu dari saldo sales. Maka kita lihat TB tadi ada 10 juta. Maka tetap debit bad debt expense, kredit account receivable masih sama, posisi debit bad debt expense dan kredit account receivable. Namun sekarang jumlahnya menjadi 200.000. Dari mana 200.000? Yaitu hasil dari 2% dikalikan 10 juta saldo sales di TB menjadi 200.000. Itu untuk
piutang tak tertagih dari saldo sales. Sekarang metode cadangan. Jurnalnya debit bad debt expense dan credit allowance for the full debt account. Sini. Nah, kita lihat dulu, fokus pada besarnya nilai piutang yang tidak tertagih di akhir periode adalah di sini ada account receivable debit 3 juta, ada AFDA di kredit 50.000. Sales di kredit 10 juta. Nah, di sini ada account receivable debit, ada AFDA di kredit. Petunjuknya, piutang yang tidak dapat ditagih 2% dari saldo piutang. Maka dengan kondisi saldo AFDA di kredit 50.000, maka kita akan jurnal bad debt expense 10.000 dan AFDA 10.000. 10.000 diperoleh dari 2% kali 3 juta, yakni 60.000, sedangkan saldo AFDA di kredit ini 50.000. Jadi kita harus kurangi bagaimana caranya supaya hasil AFDA itu adalah 60.000. Nah, di sini 60.000 yang diperoleh hasilnya itu harus dikurang dengan yang di kredit 50.000. Hasilnya menjadi 10.000 di bad debt expense debit dan AFDA di kredit masing-masing 10.000. Ilustrasinya, jika AFDA berada di kredit, account receivable 3 juta dan AFDA di kredit 50.000, maka jurnalnya adalah bad debt expense di debit dan AFDA di kredit sebesar 10.000. Jadi nanti akan diperoleh akun AFDA sebesar 50.000 ditambah 10.000. Hasilnya menjadi 60.000. Kita flashback lagi, angka 50.000 itu tadi telah ditambah dengan 10.000, akhirnya menjadi angka 60.000. Cocok dengan hasil dari 2% kali 3 juta. Begini tampilannya. Selanjutnya, piutang yang tidak tertagih 2% dari saldo sales 10 juta. Saldo AFDA di kredit tetap 50.000. Maka di debit bad debt expense dan AFDA kita hitung dulu dari mana 150.000 berasal. Yaitu 2% dari saldo sales 10 juta, maka diperoleh angka 200.000. Sedangkan AFDA sudah ada 50.000. Jadi harus dikurang 50.000. Kita tinggal menambah AFDA sebesar 150.000. Hanya butuh 150.000 untuk mencapai 200.000. Karena AFDA di kredit sudah ada 50.000. Tampilan di worksheet, AFDA 50.000, kemudian kita
buatkan adjustment bad debt expense 150.000 dan AFDA 150.000. Akhirnya AFDA yang tadinya kredit 50.000 dan kredit 150.000 sekarang menjadi kredit 200.000, sama dengan hasil 2% kali 10 juta, yaitu 200.000. Sekarang fokus pada besarnya nilai piutang yang tidak tertagih di akhir periode. Ada tampilan trial balance, account receivable masih 3 juta, namun AFDA-nya berada di debit. Nah, AFDA di debit ini karena kita sudah memprediksikan ada yang tidak tertagih, namun ternyata ada pelanggan yang berniat untuk membayar dan mampu membayar. Akhirnya ia membayar. Jadi kita memiliki saldo di debit AFDA. Dan ada saldo sales di AFDA, ada sales ini setelah AFDA 10 juta. Sini ada account receivable debit, ada AFDA di debit dan sales. Nah, di sini ada piutang yang tidak tertagih 2%. Saldo piutangnya 3 juta. AFDA di debit 50.000. Maka kita catat debit bad debt expense dan kredit AFDA. Jumlahnya yaitu hasil dari 2% kali 3 juta 60.000 ini ditambah 50.000. Kenapa ditambah? Karena kita punya defisit AFDA 50.000. Jadi kita harus tambah, sehingga nilai di adjustment adalah 110.000. Tampilan di worksheet, jika AFDA di debit, account receivable 3 juta, AFDA 50.000 debit, bertemu dengan kredit 110.000. Akhirnya bersaldo kredit masih lebih banyak kredit sebesar 60.000. Nah, sekarang piutang yang tidak tertagih 2%, saldo dari sales 10 juta. Sedangkan saldo AFDA di debit 50.000. Maka debit kita isi dengan bad debt expense dan kredit kita isi dengan AFDA. Angka 250.000 ini kita peroleh dari hasil 2% kali 10 juta, yaitu 200.000 ditambah 50.000 yang ada di debit. Hasilnya kita lihat, jika AFDA di debit, AFDA-nya 50.000, kemudian kredit 250, sehingga bersaldo di kredit 200.000. 200.000 ini adalah 2% dari sales. Nah, perhitungan yang tidak tertagih berdasarkan daftar umur piutang. Kita lihat berdasarkan umur piutang, bad debt expense-nya sejumlah 38.610. Begitu juga di AFDA. Dari mana hasilnya? Kita lihat tabel. Tabelnya di sini ada Andi total 22.000 mempunyai piutang kita sebesar 22.000 terdiri dari yang sudah lewat waktu 31 sampai 60, berarti udah 2 bulan sebesar 12.000, dan yang lebih dari sebulan itu ada 10.000.
ke Brian 40.000 ini belum jatuh tempo, jadi belum bisa kita tagih. Charlie 57.000 ini ada yang belum jatuh tempo 16.000, telat sebulan 6.000, telat 3 bulan ini ada 35.000. Sedangkan Delas di sini ada 34.000, semuanya lebih dari 3 bulan tunggakannya. Lainnya jumlah 132.000, ada yang belum dapat jatuh tempo yaitu 96.000, lebih dari sebulan 16.000, 2 bulan 14.000 dan 3 bulan 6.000. Ketika dijumlah totalnya adalah 285.000 yang belum dapat ditagih karena belum masa jatuh tempo 152.000, yang sebulan 32.000, yang 2 bulan 26.000, yang 3 bulan 35.000, dan yang lebih dari 3 bulan ada 40.000. Kita tetapkan estimated percent uncollectible. Jika belum dapat ditagih di sini tidak, kemungkinan 3% tidak dapat ditagih. Yang sebulan kemungkinan 6%, yang 2 bulan 13%, yang 2 bulan 13%, yang 3 bulan 25%, yang lebih dari 3 bulan 50%. Jadi di sini makin lama makin besar persentase ketidak dapat ditagihnya. Nah, kemudian hasil jumlah ini kita kalikan dengan prosentasenya seluruhnya langsung kita jumlahkan. Hasilnya adalah 38.610. Kita masukkan ke dalam adjustment, bad debt expense, dan AFDA. Demikian untuk piutang. Terima kasih. Thank you.